Untuk menentukan solusi dari sebuah sistem bersama linear, itu kita bisa menggunakan matriks. Jadi kita akan melakukan reduksi baris untuk mendapatkan solusi dari sebuah SPL. Nah, tadi kita punya bentuk SPL bisa dituliskan dalam bentuk AX sama dengan B. Nah, matriks A dan B itu bisa kita gabung seperti ini, dan ini dinamakan sebagai augmented matrix. Matriks yang diperbanyak atau matriks yang diperbesar. Jadi sebuah sistem M bersama linear dalam N variabel yang tidak diketahui bisa kita singkat dalam bentuk matriks yang seperti ini. Ini adalah konstanta-konstanta dari persamaannya. Dan ini adalah konstanta yang di ruas kanan. Kita gabungkan ini kita sebut sebagai augmented matrix. Ini yang kita lakukan reduksi baris untuk mendapatkan untuk mendapatkan solusi matriks, solusi SPL-nya seperti apa. Nah, contohnya, kita punya SPL 3 persamaan dengan 3 variabel yang tidak diketahui. Augmented matrix untuk sistem persamaan linear ini adalah 1, 1, 2, itu didapatkan dari koefisien dari persamaan pertama, 1, 1, 2, lalu 9 di sini. Di baris kedua, kita punya 2, 4, min 1, dan ada satunya. 2, 4, min 3, dan 1. 2, 4, min 3, dan 1. Lalu di baris ketiga, kita punya koefisien dari yang ini. 3, 6, min 5, dan 0. Nah, augmented matrix ini kita reduksi dengan menggunakan operasi baris. Nanti kita akan dapatkan solusinya. Kita akan reduksi matriks ini ke dalam bentuk apa? Kita akan reduksi matriks ini ke dalam bentuk eselon baris tereduksi. Kita lihat contoh yang ini. Ini matriks yang kita lihat contoh yang ini yang tadi. Ini augmented matriksnya adalah ini. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 3, 6, 5, dan konstantannya 9, 1, 0. Nah, matriks ini yang awalnya matriks A itu akan kita reduksi menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Nah, nanti yang hasil di samping di kolom paling kanan ini itu adalah solusinya. Bagaimana mengubah ini menjadi bentuk eselon baris tereduksi? Kita bentuk, ini dia sudah punya utama 1, kita cari utama 1 berikutnya. Ini harus dinolkan, ini harus dinolkan. Menolkan baris kedua dengan operasi R2 dikurangi 2R1, menolkan baris ketiga dengan operasi R3 kurangi 3R1. Kita akan dapat seperti ini. Lakukan sebuah operasi sebaris sampai ujung. Ini juga sampai ujung. Kita akan ketemu bentuk seperti ini. Ini elemen tak nol pertama harus 1, jadi R2 dikalikan setengah, kita akan punya bentuk seperti ini. Kita sudah punya utama 1 di sini, untuk membentuk utama 1 di berikutnya, ini harus 0, ini harus 0. Kita nolkan dengan operasi R1 min R2 dan R3 min 3 R2. Kita ketemu bentuk seperti ini. Ini elemen tak nol pertama, harus 1 untuk jadi utama 1. Berarti baris ketiga kita kalikan dengan min 2. Kita ketemu bentuk seperti ini. Ini sudah dalam bentuk eselon baris, tapi belum tereduksi. Untuk jadi tereduksi, ini harus jadi 0. Kita gunakan operasi ini, kita ketemu bentuk seperti ini. Nah, ini sudah dalam bentuk eselon baris tereduksi. Dan kita lihat dari awal, ini bersesuaian dengan X1, ini bersesuaian dengan X2, ini bersesuaian dengan X3. Jadi kita punya di sini X1 sama dengan X1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Jadi kalau misalnya kita punya ini matriks A, kita kalikan dengan X1, X2, X3, itu sama dengan B yang ini. Itulah yang membuat kita bisa mengatakan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Itu cara menyelesaikan solusi dari sebuah SPL dengan cara reduksi baris. Kita reduksikan augmented matriksnya ke dalam bentuk eselon baris tereduksi. Nanti di kolom paling kanan kita temukan solusi dari SPL-nya. Nah, kadangkala solusi dari sebuah SPL lebih mudah kita dapatkan pada saat sistem sama linear kita itu punya bentuk-bentuk tertentu. Misal ini, dia punya bentuk segitiga. Seperti apa bentuk sistem berbentuk segitiga itu?
Pada saat variabel yang tidak diketahui pertama X1, itu adalah variabel tidak diketahui utama pada baris pertama. Dan variabel yang tidak diketahui kedua, yaitu X2, adalah variabel tidak diketahui utama pada persamaan kedua, dan seterusnya. Dan secara umum, sistem berbentuk bujur sangkar, secara umum, sistem berbentuk segitiga itu adalah sistemnya berbentuk bujur sangkar, dan setiap variabel tidak diketahui utamanya berada tepat di sebelah kanan variabel tidak diketahui utama persamaan sebelumnya. Apa sistem berbentuk bujur sangkar itu? Adalah sistem yang matriks A-nya itu merupakan matriks bujur sangkar. Dalam arti, banyak persamaan sama dengan banyak variabel yang tidak diketahui. Jadi sistem berbentuk segitiga hanya dipenuhi pada saat sistemnya berbentuk bujur sangkar. Pada saat banyak variabel yang tidak diketahui sama dengan banyak persamaan yang ada. Nah, kita lihat contoh seperti ini. Ini sistem berbentuk segitiga. Kalau SPL-nya seperti ini. Dia punya 4 persamaan dan punya 4 variabel yang tidak diketahui X1, X2, X3, dan X4. Nah, di persamaan pertama, variabel tidak diketahui utamanya itu adalah X1. Di persamaan kedua, variabel tidak diketahui utamanya adalah X2. Dia berada tepat di sebelah kanan X1. Di persamaan ketiga, variabel tidak diketahui utamanya itu adalah X3. Dia tepat berada di sebelah kanan, di sini juga. Nah, kalau sistem berbentuk segitiga seperti ini, dia punya solusi tunggal. Dan solusinya bisa diperoleh dengan substitusi balik. Seperti apa substitusi balik? Kita periksa dari bawah. Kita punya persamaan 2x4 sama dengan 8. X4-nya berapa? 4. 8 bagi 2. Dapat X4 sama dengan 4, kita substitusikan ke persamaan yang ketiga. 7X3 dikurangi 4 sama dengan 3. Berarti 7X3 sama dengan 7. X3-nya sama dengan 1. Dengan menyelesaikan persamaan 4 dan 3, kita sudah punya X4 sama dengan 4, X3 sama dengan 1. Kedua nilai tersebut kita substitusikan ke persamaan kedua. Masukkan nilai X3, masukkan nilai X4. Kita akan memperoleh X2-nya berapa. Karena sudah punya X1, X2, X3, kita substitusikan ke atas. Kita akan ketemu X1-nya berapa. Jadi untuk sistem berbentuk segitiga, dia akan punya solusi tunggal. Solusinya diperoleh dengan cara substitusi balik. Hitung nilai X yang tidak diketahuinya itu dari yang paling bawah. Nah, selain sistem berbentuk segitiga, ada lagi sistem berbentuk eselon. Nah, di sistem berbentuk eselon, kita akan kenal yang namanya variabel pivot dan variabel bebas. Sistem persamaan linier berbentuk eselon jika tidak ada persamaan yang berdegenerasi. Apa itu berdegenerasi? Itu semua koefisiennya 0. Nah, lalu, dan variabel tidak diketahui utama pada setiap persamaan selain persamaan pertama berada di sebelah kanan variabel tidak diketahui utama pada persamaan sebelumnya. Berbeda dengan berbentuk segitiga tadi, kalau sistem berbentuk segitiga, variabel tidak diketahui utama pada setiap persamaannya bawah itu berada di sebelah kanan, berada tepat di sebelah kanan variabel tidak diketahui utama persamaan yang sebelumnya. Jadi kalau dia berbentuk segitiga, ini persis langsung di sini. Langsung tepat di sini kolom 1, dan di kolom kedua, kolom 3. Tapi kalau di sistem berbentuk eselon, yang penting dia di sebelah kanan. Tapi tidak harus tepat di sebelah kanan persamaan yang sebelumnya. Nah, di sini variabel utamanya akan kita sebut sebagai variabel pivot, dan variabel tidak diketahui lainnya yang bukan variabel utama itu kita akan sebut sebagai variabel bebas. Contohnya seperti ini. Ini adalah sistem berbentuk eselon. Bisa kita lihat dia tidak punya sebuah persamaan yang semua koefisiennya 0. Jadi tadi tidak ada persamaan yang berdegenerasi. Ini bentuk eselon barisnya tidak ada yang semuanya 0. Tidak mengandung baris yang semuanya 0. Itu bentuk eselon. Nah, di persamaan pertama, variabel tidak diketahui utamanya adalah X1.
Di persamaan kedua, variabel tidak diketahui utamanya adalah X3. Dia ada di sebelah kanan X1, tapi tidak persis langsung di kanan. Jadi kan ini kan kosong. Lalu persamaan tidak diketahui utama di persamaan ketiga itu adalah X4. Jadi di sini variabel tidak diketahui utamanya X1, X3, X4. Variabel tidak diketahui utamanya itu kita sebut sebagai variabel pivot. Dalam hal ini X1, X3, dan X4. Lalu variabel tidak diketahui lainnya, yaitu adalah X2 dan X5, itu kita sebut sebagai variabel bebas. Seperti itu. Dan jumlah dari variabel pivot dan variabel bebas itu harus sama dengan banyak variabel yang tidak diketahui. Nah, kita lihat teorema terkait bentuk epsilon. Sistem persamaan linear berbentuk epsilon terdiri dari R persamaan dengan N variabel yang tidak diketahui. Nah, pada saat R sama dengan M, dalam arti banyak persamaan sama dengan banyak variabel yang tidak diketahui, maka sistem akan punya solusi yang unik. Jadi ini sebenarnya sistemnya berbentuk bersangkar. Lalu jika R kecil dari N, dalam artian banyak variabel yang tidak diketahui lebih banyak daripada persamaan, maka secara sembarang kita bisa menetapkan nilai-nilai untuk N-R variabel bebas dan menyelesaikan R variabel pivot hingga kita memperoleh solusinya. Jadi seperti ini, dia punya 5 variabel yang tidak diketahui dengan 3 persamaan. Berarti R-nya 3, N-nya 5. Nah, sesuai teorema tadi, dia akan punya N-R variabel bebas. Berarti dia akan punya 5 min 3. Dia akan punya 2 variabel bebas. Dia akan punya R variabel pivot. Kita selesaikan solusi untuk variabel pivot ini dengan menggunakan variabel bebas yang ada. Solusi dari SPL berbentuk epsilon bisa kita tulis dalam bentuk parametrik atau dalam bentuk variabel bebas. Nah, kalau dalam bentuk parametrik itu seperti ini. Tentukan nilai-nilai sembarang yang disebut parameter untuk variabel bebas. Jadi kalau misalnya contoh yang ini, kita punya variabel bebas X2 dan X3. X2 dan X5. Nah, untuk menuliskan solusi dalam bentuk parameter, dalam bentuk parametrik, kita akan sebut ini sebagai parameter. Jadi kita tetapkan sembarang parameter untuk nilai X2 dan X3. Kita misalkan X2 sama dengan S dan X5 sama dengan T. Nah, dengan kedua nilai parameter ini, kita gunakan substitusi balik untuk memperoleh nilai pivot, nilai variabel pivot X1, X3, sampai X4 dalam bentuk S dan T. Maka solusi umum dari SPL tadi dalam bentuk parameter kita tulis seperti ini. Kita tetapkan X2-nya S, tetapkan X5-nya T. Di sana kita akan dapatkan X1-nya min 3S min 9T, lalu X3-nya 1 min 8T, X4-nya 2 tambah 3T. Jadi solusi dari variabel pivot itu akan dalam bentuk parameter. Nah, kita bisa juga menuliskan solusinya dalam bentuk variabel bebas. Kita tidak menggunakan parameter S dan T, tetapi kita tetap menggunakan nilai X2 dan X5 yang kita tulis sebagai variabel bebas. Nah, kita juga gunakan substitusi balik untuk menyelesaikan variabel pivot X1, X3, X4 secara langsung dalam bentuk X2 dan X5. Jadi solusinya akan seperti ini. Dengan X2 dan X5 variabel bebas, kita dapatkan X1-nya adalah min 3X2, min 9X5. Jadi tidak dalam bentuk S dan T, tetapi langsung X2, X5. X3-nya pun 1 min 8X5, X4-nya adalah 2 tambah 3X5. Jadi ini adalah solusi umumnya dalam bentuk variabel bebas. Nah, jadi secara umum kita bisa katakan solusi sistem persamaan linear dapat diselesaikan menggunakan eliminasi Gauss, yaitu menggunakan augmented matrix menjadi bentuk epsilon baris tanpa dilanjutkan menuju bentuk epsilon baris tereduksi. Nah, setelah dapat eliminasi Gauss dalam bentuk epsilon barisnya, lalu kita gunakan substitusi balik untuk mendapatkan solusi dari SPL. Nah, solusi SPL juga bisa diselesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan
Artinya augmented matrixnya kita reduksi menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Dan sudah dalam bentuk eselon baris tereduksi pun, kita tetap perlu menggunakan substitusi balik untuk mendapatkan solusinya. Tetapi kalau sudah dalam bentuk eliminate single short dan eselon baris tereduksi, substitusi balik yang kita gunakan itu lebih sederhana. Nah, untuk mendapatkan solusi dari SPL di slide halaman 20 tadi, kan solusinya sudah digambarkan tuh di halaman 22 ya, 22 dan 23. Nah, caranya seperti apa? Kenapa bisa dapat seperti itu? Ini augmented matrixnya. Ini adalah matriks A. Ini kolom pertama bersesuaian dengan X1, X2, X3, X4, X5. Ini dituliskan biar lebih jelas. Nah, ini augmented matrixnya seperti ini. Augmented matrix ini harus kita reduksi menjadi bentuk eselon baris. Ini belum satu, jadi ini harus dikalikan setengah. Baris pertama dikalikan setengah, kita ketemu bentuk seperti ini. Dia sudah punya utama satu di sini dan utama satu di sini. Berarti kita sudah tahu X1-nya, X3-nya adalah variabel pivot. Untuk kolom kedua, tidak punya utama satu. Jadi X2 adalah variabel bebas. Nah, ini sudah jadi utama satu, kita cari utama satu di baris berikutnya. Jadi yang 3 ini kita kalikan sepertiga. Kita ketemu bentuk seperti ini. Ini sudah dalam bentuk eselon baris, di mana punya 3 utama 1. Jadi kolom yang punya utama 1 itu adalah variabel pivot. Dalam hal ini variabel pivotnya adalah X1, X3, dan X5, dan X4. Lalu kolom kedua dan kolom kelima tidak punya utama 1. Jadi X2 dan X5 ini adalah variabel bebas. Nah, kita sudah ketemu bentuk seperti ini, kita akan lakukan substitusi balik untuk mendapatkan solusinya. Jadi persamaan ketiga dari baris ketiga ini kita akan punya kalau X4 dikurangi 3X5 sama dengan 2. Kita tahu X5 dan X2 itu adalah variabel bebas. Jadi kita misalkan dia sembarang. Nah, kita misalkan sebelumnya X5 sama dengan, kita buat X5 sama dengan T. Nah, dari sini kita akan punya apa? X4 itu sama dengan 3T tambah 2. Itu solusi untuk X4. Nah, dengan X5 sama dengan T dan X4 sama dengan segitu, kita substitusikan ke persamaan kedua. Kita di persamaan kedua akan punya apa? Kita ini punya 1, 2, 3 ya. Kita punya X3 tambah 2X4 tambah 2X5 itu sama dengan 5. Kita substitusikan X4-nya yang ini dan X5-nya ini. Kita akan punya X3 sama dengan, ini 2X4 pindah, berarti min 2X4. X4-nya adalah 3T tambah 2. Dikurangi 2 kali X5. X5-nya T. Tambah 5. Nah, kita akan sederhanakan. Kita dapatkan X3 sama dengan X3 sama dengan min 6 min 2 min 8T. Di situ min 4 tambah 5 8T tambah 1. Inilah X3-nya. Jadi solusi kita yang ini. Lalu X2. X2 kita tahu di sini X2 kita tahu dia adalah parameter. Tetapkan misalkan S. X2 sama dengan S. Nah, sekarang ini dia solusi. Jadi dengan X5, X4, X3, X2 seperti ini kita hitung X1-nya berapa. Jadi persamaan pertama kita punya X1 tambah 3X2 kurang 1,5 X3 tambah 2X4 kurang X5
sama dengan 3,5. Substitusikan nilai X2, X3, X4, X5 ke sini, kita akan punya nilai X1. X1-nya berapa? Min 3X2, berarti min 3, X2 apa? Min 3S. Tambah 1,5 kali X3. X3-nya apa? Min 8T tambah 1. Lalu ini pindah ruas, berarti kurang 2X4. X4-nya adalah 3T tambah 2. Lalu ini min X5 tambah X5, dia pindah ruas, berarti tambah T. Ini tetap ruasnya tambah 3,5. Itulah X1-nya. Kalau kita sederhanakan, kita akan punya X1 itu, S-nya mana? Cuma ini ya, S-nya adalah min 3S. Lalu T-nya berapa? Di sini 1,5 kali 8, min 12. Min 12T min 12T kurang 6T. Kurang 18T. 18T tambah T. Jadi ini kurang 17T. Salah ya? Oke, ada kesalahan tadi, ini harusnya min 1 ya. Jadi ini berubah. Ini ketemu berarti X1 tambah 3X2 kurang setengah X3 tambah 2X4 kurang X5 sama dengan 3,5. Jadi seperti ini jadi plus setengah. Lalu X1-nya menjadi min 3S kurang 4T kurang 6T kurang 10T tambah T. Jadi ini kurang 9T. Lalu di sini plus setengah kurang 4 tambah 3,5. 0. Jadi ketemu X1-nya seperti ini. Jadi ini adalah solusi dari SPL. Kalau kita terus dalam bentuk parameter. Kalau dalam variabel bebas ya tetap X2-nya dalam X2, X5-nya tetap dalam X5 tanpa mengganti ke dalam bentuk S dan T.